Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan acara kesayangan kita, yaitu Intisar Islam. Kali ini saya akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Namun sebelum membahas rukun sholat, mari kita telisik dulu apa itu makna rukun. Rukun secara bahasa terambil dari kata ruknun, yaitu imadus syai'i atau tiangnya sesuatu. Kalau imadus syai'inya itu ada 4, maka 4-4-nya itu adalah rukun. Bukan salah satu misalkan hilang maka tidak berarti. Ini 4-4-nya kalau misalkan dikatakan rukun, maka harus ada itu rukun. Kemudian kalau kita berbicara tentang rukun sholat, ada berapa rukun sholat itu? Di dalam kitab Al-Fiqh Asy-Syafi'i lil Mubtadi'in dikatakan setidaknya ada 16 rukun. Yang pertama atau rukun pertama yaitu adalah an-niyah. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu itu ada niatnya atau tergantung pada niatnya. Niatnya apa? Niatnya ingin sholat, niatnya ingin taqarrub ilallah, bukan niat ingin sholat tapi malah sholatnya itu ingin dilihat oleh manusia, bukan niat untuk taqarrub ilallah. Kemudian dijelaskan di sini an-niyah hiya qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li, yaitu menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi bukan niatnya hari ini kemudian dikerjakan besok, tidak. Menyengaja sesuatu, misalkan mau sholat, maka harus berbarengan dengan sholatnya. Kemudian niat itu mahalluha al-qalb, tempatnya itu ada di hati. Sedangkan talaffuz bil lisan atau melafazkan niat dengan lisan itu hukumnya sunnah. Jadi apabila ada para hadirin atau para jamaah atau para pendengar misalkan mau sholat susahnya minta ampun, niatnya aja sampai bolak-balik usolli fardhu, salah terus. Yang penting niat yang ada di dalam hati sudah benar. Adapun talafuznya salah, tidak apa-apa, karena di situ ada campur tangan setan ketika kita mengucapkan niat supaya niat kita itu tidak jadi-jadi. Usolli fardhu zuhri, lupa. Usolli fardhu asri, lupa. Usolli fardhu maghrib. Padahal niatnya itu pengen sholat isya, tapi karena pikirannya itu dikacaukan oleh setan, maka niatnya itu tidak terucap sama sekali, alias salah terus. Kemudian yang kedua atau rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena di sini beralih dari mode halal ke mode haram. Yang tadinya boleh dilakukan sebelum sholat, maka ketika sholat menjadi tidak boleh. Misal bicara, minum, dan sebagainya. Adapun yang dibolehkan adalah gerakan atau doa atau bacaan yang hanya boleh dibacakan atau dikerjakan pada waktu sholat. Selain dari diri itu, selain atau keluar dari bacaan tadi, maka tidak boleh dilakukan dalam atau ketika sholat. Bagaimana cara mengucapkan takbir? Yaitu dua kata Allahu Akbar. Nah, dalam madhab Syafi'i
antara Allah dan akbar itu adalah tempatnya niat. Jadi ketika Allahu Akbar, nah niat itu diucapkan dalam hati antara Allah dan akbar. Itu menurut mazhab Syafi'i atau yang termaktub dalam kitab Safinatun Najah. Kemudian yang ketiga atau rukun yang ketiga adalah al-qiyam. Sahabat intisam yang dirahmati Allah, saking rasionalnya agama Islam, saking pedulinya agama Islam, saking detailnya agama Islam, bahkan dalam al-qiyam itu disebutkan liqadirin alaihi, atau bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu atau ketika berdiri itu mengeluarkan ekstra tenaga, maka dibolehkan baginya untuk duduk, berbaring, atau hanya dengan isyarat saja. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Para ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib, baik bagi imam maupun bagi makmum. Bagaimana yang tidak bisa membaca Al-Fatihah? Dalam kitab Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah dikatakan, jika tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka satu ayat saja yang dibaca. Jika masih belum bisa, maka cari surat yang kadar dan jumlahnya sesuai dengan surat Al-Fatihah. Jika masih belum bisa, maka bacalah Allah. Jika masih belum bisa juga, maka diamlah sesuai dengan kadar dan jumlah atau durasi membaca Al-Fatihah. Tentunya sambil belajar. Bagi yang belum bisa membaca Al-Fatihah, maka belajar dulu sambil tetap mengerjakan ibadah sholat. Kemudian rukun yang kelima, ruku, yaitu membungkukkan punggung sehingga sejajar dengan kepala dan tangan menopang ke lutut. Kemudian yang keenam, ini tak kalah pentingnya dari rukun-rukun lain, yaitu tumak-nina. Dalam mazhab Syafi'i, tumak-nina dimasukkan ke dalam rukun sholat. Dalam salah satu riwayat, Abu Hurairah pernah meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki, di sini disebutkan namanya Khalad bin Rafi',